Artinya memang sudah disetting kalau seseorang mengajarkan 4 soal disediakan waktu ini cukup sebenarnya. Cuma yang menjadi tidak cukup biasanya adalah dalam belajar itu seringkali tidak membuat sebuah simulasi atau latihan. Artinya karena di ujian itu kan diberi masalah, soal, penyelesaian waktunya dibatasi, dituntut hasilnya benar atau mendekati benar gitu kan untuk mencapai minimal lulus. Itu sebenarnya adalah sebuah simulasi dari aktivitas kalian nanti setelah lulus dari kampus gitu ya. Apapun nanti pekerjaannya, kalian pasti dihadapkan sebuah tanggung jawab atau tugas. Nah, tugas yang diberikan oleh tempat kerja, oleh atasan, atau pemberi kerja, atau kalian berwirausaha, tugas atau pekerjaan itu adalah dibuat sendiri yang ada deadline-nya. Kemudian sudah ada batas waktu, baik, karena ada kompetitor lain. Nah, biasanya dalam kalian belajar, masing-masing individu itu yang tidak sadar, pokoknya belajar saja. Tidak mencoba simulasi, mengerjakan soalnya baru tahu, dan dikerjakan bisa selesai berapa waktu. Nah, itu pun masih dituntut penelitian, kemudian tingkat kebenaran juga. Nah, ini pun sifatnya adalah tertutup, ya, tapi faktanya karena online sulit untuk mengontrol kalian itu jalani tertutup atau masih buka buku. Saya sudah tidak angkat tangan, tidak bisa hanya mengandalkan integritas masing-masing dari kalian. Mungkin ada seseorang dari kalian yang mengerjakan benar-benar close book, kemudian disandingkan, dikompetisikan dengan teman kalian yang mungkin tidak tertutup, ya, tidak close book, mengambil kesempatan karena secara teknis tidak terkontrol, tidak diawasi, maka dia jalani yang tidak tertutup. Hasilnya mungkin bisa berbeda nilainya, ya. Tapi dalam jangka waktu panjang, ya, dalam waktu panjang, karakter kinerja seseorang itu pasti nanti hasilnya di belakang. Pasti ada, justru akan memberikan perbedaan. Ya, perbedaan yang harusnya tertutup kemudian dikerjakan terbuka. Berarti ini ada nilai-nilai yang tidak tercapai di situ. Di sisi lain ada dari kalian yang mengerjakan mengikuti perintahnya tertutup, tapi nilainya jelek. Tapi ada sisi-sisi yang tercapai dalamnya adalah nilai pada diri kalian. Nah, ini nanti akan tanpa sadar terbentuk pada pola kerja kalian pasca kehidupan kampus. Ya, kalau ini waktunya bisa dikerjakan Pak, tapi waktunya kok enggak, ya berarti ke depannya mengevaluasi strategi kuliahnya, strategi belajarnya, mau tidak mau harus ditingkatkan latihan soal. Latihan soal, dari soal ada penyelesaiannya. Kemudian ditutup soal penyelesaiannya, mengerjakan sendiri. Kemudian dikosongkan dengan penyelesaiannya. Kemudian tahap berikutnya, soal tanpa ada penyelesaian. Mengerjakan, kemudian kamu berani untuk mengoreksi, ya, mengoreksi hasil pekerjaanmu dengan melihat buku-buku teorinya. Ya. Yang ketiga, soal yang baru, kemudian kamu kerjakan, batasi waktu. Nah, itu untuk simulasi. Itu pun dituntut tingkat ketelitian. Nah, ini kamu akan bisa merasakan bahwa setiap evaluasi, khususnya yang di fisika dan kelas saya, konsepnya seperti itu. Mungkin serupa dengan yang lain. Itu akan bentuk etos kerja atau belajar kalian dalam kuliah ini.
Oke, sekarang mungkin yang mau Mas Nyati adalah punya masalah dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan. Mungkin dari teman kalian nggak ada masalah di situ, gitu ya. Nah, berarti kan kamu harus mencari solusi, karena masing-masing masalah belum tentu solusinya sama pada masing-masing individu. Ya. Ada lagi, memang dari 1 dan 2 ini soalnya tidak terlalu ini, tapi buatnya harus ada tingkat hati-hatian perlu menganalisisnya ya dalam penyelesaian. Ada lagi, silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya presensi untuk kelas ini belum dibagikan Pak. Oh ya, nanti sambil jangan saya inginkan ya. Sudah? Untuk tulis cukup? Cukup ya? Oke. Nah, kita masuk ke bab yang ketiga, bab selanjutnya, terkait dengan arus listrik, khususnya dibatasi arus listrik searah. Arus listrik searah kita kenal lazim. Kita dengar ada arus DC, direct current. Nanti di bab yang ke-6 kita bahas arus bolak-balik. Arus searah dan arus bolak-balik itu punya karakteristik yang berbeda sesuai dengan sumber penghasil energi listrik tersebut. Nah, yang pertama arus listrik. Ini adalah arus listrik searah, mulai dari kemarin bab 1-2. Bab 1 mulai dari kita mempelajari fenomena sifat fisis dari kelistrikan. Mulai dari listrik statis yang tidak bergerak, yaitu muatan listrik, kita mengenal muatan listrik dan negatif berinteraksi satu sama lain menggunakan hukum Coulomb. Kemudian kita mengenal di sekitar muatan listrik ada medan listrik. Ya. Kemudian kalau muatan listrik lain yang berada dalam medan listrik, maka muatan itu akan mengalami satu gaya interaksi, gaya listrik atau F dengan dikalikan E-nya. Kemudian kita mengenal langkah ke potensial listrik. Dari medan listrik kita akan mendapatkan titik tersebut mempunyai nilai potensial listrik. Kemudian kalau kita memindahkan muatan di antara dua posisi yang mempunyai beda potensial listrik, kita membutuhkan sebuah usaha. Nah, usaha setara dengan energi potensial listriknya. Sampai tahap itu, kalian sudah bisa memahami apa itu potensial listrik dan bisa membedakan dengan energi potensial listrik. Kemudian salah satu aplikasi dari materi potensial listrik, medan listrik, kita aplikasikan pada komponen elektronika yang sederhana dan ini adalah kapasitor. Oke, kemarin adalah itu. Nah, sekarang ke arus listrik searah ini, bagi generasi kalian mulai lahir mungkin langsung mengenal, ya, langsung mengenal, kemudian mengamati, langsung merasakan yang namanya energi listrik. Ya, karena alhamdulillah kalian kelahiran tahun 2000-an, lahir semua sudah ada fasilitasi yang namanya listrik. Beda dengan tahun-tahun zaman saya, tahun 1970-an, gitu ya. Itu ada berbagai daerah yang belum tersedia terkait dengan listrik. Nah, apa sebenarnya kalau ditanya apa listrik itu? Kembali ke masing-masing individu kalian, apa itu listrik? Ya, pasti soalnya pertanyaan sama, tapi jawabannya bisa berbeda-beda. Apa itu listrik? Ada yang jawab listrik adalah lampu, listrik adalah energi,
listrik macam-macam. Nah, ini kita coba untuk memahami dari pelan-pelan hal yang paling sederhana. Ini adalah langkah setelah energi listrik statis, kita mempelajari listrik yang bergerak atau listrik dinamis. Kalau kemarin muatannya diam, sekarang muatannya bergerak. Itulah yang disebut dengan arus listrik. Syarat listrik mengalir atau terjadinya arus listrik itu ada dua. Yang pertama, ada sumbernya, dalamnya adalah ada beda potensial listrik, stop kontak kita, ya, baterai, api, berarti ada sumber energi listriknya, ditandai dengan beda potensialnya. Ya. Kemudian yang kedua, harus ada penghantarnya. Penghantar tidak selalu mengatakan penghantar di sini, yaitu kabel. Enggak. Penghantar itu terbedakan menjadi bahan, isolator, semikonduktor, konduktor, dan superkonduktor. Nah, yang kita bahas saat ini itu adalah material yang menghantarkan arus listrik, yang bisa dilatihan arus listrik adalah konduktor. Kalau konduktor dan semikonduktor dan isolator jelas berbeda dalam tingkat kemampuan hantarannya. Nah, bagaimana dengan superkonduktor? Konduktor menghantarkan listrik dengan baik, tetapi di dalam penghantar tersebut, pada saat kita gunakan dalam waktu tertentu, ada panas. Kalau superkonduktor, material yang termasuk itu, kita gunakan dalam jangka waktu tertentu yang sama, tidak muncul panas. Muncul panas dan muncul tidak panasnya itu karena ada namanya resistivitas atau hambatan. Nah, sayangnya untuk superkonduktor, orang baru bisa menemukan bahan itu di temperatur sekitar 100 Kelvin sementara ini, yaitu bahan yang menghantarkan listrik dengan baik, R-nya mendekati 0. Ya. Sehingga efisiensinya sangat tinggi. Peralatan elektronik kita, apapun, kalau kita pakai pada temperatur kamar, misalkan di Surabaya sekitar 30 derajat, tidak muncul panas, efisiennya sangat tinggi. Artinya kalau kita nyalakan lampu dalam waktu 1 jam, menggunakan energi listrik 100 Joule misalkan, maka akan terkonversi menjadi energi berupa cahaya, gelombang elektromagnetik juga senilai 100 Joule. Tapi karena ada panas, faktanya tidak seluruhnya terkonversi menjadi energi cahaya tersebut. Itulah karena ada panas. Nah, untuk bab yang ketiga ini, materialnya, penghantarnya, yaitu konduktor biasa, yaitu rata-rata seperti logam, kelompok logam. Kita ketahui pada logam, menurut kimia dasar teori atom, di dalamnya ada muatan-muatan listrik, muatan positif dan negatif yang mudah diberi, mudah digerakkan karena memberikan medan listrik. Kita berikan medan listrik atau kita berikan beda potensial antara dua ujung penghantar ini. Maka di dalamnya akan muncul medan listrik. Kita ketahui kalau muatan kena medan listrik dia akan mengalami gaya. Kalau mengalami gaya berarti dia akan bergerak A sama dengan sigma F per N. Itulah terjadinya aliran pergerakan muatan persatuan waktu dalam penghantar. Banyaknya muatan yang mengalir dalam penghantar persatuan waktu itulah yang kita sebut sebagai arus listrik. Nah, jadi sampai di sini kalian bisa memahami bahwa listrik mengalir atau arus listrik mengalir itu ada syarat, ada sumber listriknya, dan ini adalah potensial listrik, ada beda potensial listrik, kemudian ada penghantarnya.
bahan penghantar yang baik adalah konduktor, walaupun faktanya masih ada hambatan jenis di dalam penghantar tersebut. Buktinya ada panas. Ya. Nah, bahayanya muatan yang mengalir dalam penghantar persatuan waktu itulah yang disebut dengan arus listrik. Secara matematik adalah dq per dt. dq bukan diferensial muatan per waktu. Ya, ini akan menyatakan delta I, delta T. Banyaknya muatan yang mengalir dalam jangka waktu tertentu. Satuannya adalah ampere. Nah, dalam satu penghantar atau konduktor dengan luas penampang A, berapa banyaknya muatan? Muatan adalah ya A luas penampang dikalikan dengan panjangnya. Panjang penghantar adalah V dt. dt adalah waktu muatan bergerak. N adalah densitasnya, ya, jumlahnya. Jumlah muatan dalam penghantar tersebut ini adalah G-nya. Sehingga kalau ini dibagi dengan dt, itulah yang disebut dengan arus listrik. Ya, arus listrik. Nah, banyaknya arus listrik yang melewati luas penampang penghantar itulah besaran baru yang disebut sebagai rapat arus. Nah, bagaimana kaitan antara daya hantar listrik dengan kualitas bahan penghantarnya? Mudah tidaknya sebuah penghantar menghantarkan listrik dinyatakan dalam besaran yang kita sebut sebagai konduktivitas listrik. Simbolnya To sama dengan rapat arus dibagi dengan medan listrik. Kalau kita masukkan, ya, E-nya adalah min dV/dx di bab yang kedua kemarin. Kemudian kita uraikan, kita akan mendapatkan hubungan antara beda potensial antara ujung penghantar, ya, ujung penghantar sama dengan sebanding dengan arus listriknya, panjang penghantar berbanding terbalik dengan luas penampang dan konduktivitas listrik. Nah, konstanta, ya, L to A, nah ini setara dengan yang disebut sebagai hambatan jenis penghantar atau hambatan listrik. R sama dengan L to per A. Seringkali ditulis R sama dengan rho L per A. Ya, di mana rho hambatan jenis bahan nilainya setara dengan seperto. Kebalikan dari konduktivitas listrik itulah besaran baru yang lazim kita sebut resistivitas atau hambatan bahan. Ya, rho seperto. Nah, hambatan, kalau kalian mengambil sebuah komponen resistor atau hambatan, seringkali nilai hambatannya itu dinyatakan dalam gelang-gelang warna, di mana gelang pertama, kedua, dan ketiga punya nilai, ada tabelnya. Intinya untuk kalian bisa tahu bahwa ada komponen elektronik yang disebut sebagai hambatan atau resistor. Jika ada gelang-gelang warna ini menyatakan angka nilai dari hambatannya. Ya, saya kira paling tidak perlu dihafalkan, tapi kalian paham, ngerti, tahu bahwa nilai hambatan dari sebuah resistor itu dituliskan dalam bentuk gelang warna. Kalau dihafal, dicek aja di Facebook. Ya.
Berikutnya, dalam sebuah penghantar, pada saat kita beri beda potensial, ya, beri beda potensial listrik, maka terjadilah aliran arus listrik. Kenapa arus bisa mengalir? Ya, karena pada saat kita berikan beda potensial di dua ujung penghantar ini, maka diantaranya akan terjadi medan listrik. Ya. Di dalam penghantar ada muatan-muatan listrik. Muatan listrik mendapatkan E, maka dia akan mengalami gaya F. Kalau mengalami gaya F, berarti dia mengalami percepatan. Maka terjadilah aliran muatan. Aliran muatan setiap detik kita sebut sebagai arus listrik. Nah, berapa besarnya usaha untuk memindahkan, mengalirkan muatan dari kutub A ke kutub B, dari posisi A ke posisi B, ya Q dikalikan dengan delta V-nya. Ya. Q dikalikan delta V. Kalau kita masukkan bahwa DI itu adalah IDT, maka kita punya besaran baru yang kita sebut yaitu daya listrik, di mana daya listrik itu adalah perbandingan energi persatuan waktu. Ini adalah konsekuensinya dari rumusan matematik. Jadi peralatan listrik kita seringkali tertulis spesifikasi teknis di dalam alat itu daya dan voltase yang digunakan. Ya. Jadi kita bisa menghitung berapa energi yang dibutuhkan untuk menyalakan peralatan listrik kita dalam jangka waktu tertentu. Konversinya ke pemakaian listrik dalam kilometer kWh, kilo jam. Nah, terkonversi pada berapa nilai energi yang kita gunakan dalam jangka waktu tertentu, ya, kita bisa menghitung. Ya, karena energi sama dengan daya yang tertulis pada alat dikalikan dengan waktu penggunaan. Ya, itu adalah besaran daya listrik. Jadi hingga saat sekarang kalian mengenal arus listrik, ada potensial listrik, daya listrik. Ya. Nah, berikutnya adalah penerapannya. Ya. Penerapan dalam skala sederhana yang kita kenal sebagai rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang menggunakan sumber energinya adalah energi listrik arus searah. Ya. Kenapa dinyatakan arus searah? Ya. Karena munculnya listrik itu menggunakan kutub positif dan kutub negatif. Ya. Jadilah aliran arus. Sedangkan nanti untuk arus bolak-balik kita cerita di bab yang terakhir semester ini, bab yang ke-6. Rangkaian listrik arus searah, ya, sumbernya listrik searah. Kemudian yang kedua ada sumber potensial listrik dan ada peralatan listrik. Untuk menghasilkan arus listrik, maka kita memanfaatkan namanya sumber listrik atau baterai. Ya. Ini kalau di buku kita kenal sebagai EMF, Electromotive Motor Force, yaitu ada penghasil energi listrik. Nah, di dalam sumber tegangan ideal, artinya dalam sebuah sumber listrik arus searah, ya, maka di dalam bahan ini ada sumber listriknya adalah epsilon, kemudian potensial dengan dikalikan S dengan hukum O.
di dalam sumber potensial listrik arus arah ada voltase atau kita kenal sebagai EMF, electromotive force, mesin penghasil listrik. Di dalamnya ada hambatan dalam. Kalau ideal berarti R-nya sama dengan 0. Nah, rangkaian arus listrik, nanti di situ ada beban. Beban peralatan listrik kita. Peralatan listrik kita salah satu bisa tandai diwakili, disimulasikan sebuah hambatan. Jadi, rangkaian arus listrik arus arah berarti sumber arus listriknya adalah berupa baterai, kemudian dihubungkan dengan peralatan listrik kita. Peralatan listrik kita ada panas, karena panas berarti di situ ada beban, ya. Ada hambatan. Dengan demikian, kita simpulkan, kita sederhanakan, rangkaian arus listrik arah itu terdiri dari baterai penghasil energi listriknya dalam bentuk voltase, kemudian dihubungkan dengan peralatan listrik yang kita gunakan digambarkan dalam bentuk resistor. Jadi, kalau kondisi inilah yang disebut sebagai rangkaian arus listrik searah. Hati-hati di sini dalam penulisan kutub panjang dan pendek. Pendek disepakati tanda minus, kutub minus, yang panjang kutub positif. Kemudian beberapa simbol yang sering akan kamu temui dalam rangkaian arus listrik searah adalah, ya, ada garis adalah suatu pengantar atau konduktor, komponen elektronik resistor untuk mewakili sebuah peralatan listrik, kemudian voltase, EMF, kemudian sama di dalamnya ada hambatan dalam. Jika hambatan dalamnya ada, kalau tidak ada berarti hanya 0. Kemudian voltmeter pengukur tegangan dan ampere meter. Ya, ini harus simbol V berarti voltmeter, A berarti ampere meter. Voltmeter alat